orang yang lagi dalam pengawalan keluar dari tahanan, ini kan seyogianya orang yang mendapatkan tanggung jawab untuk melakukan pengawalan kan itu juga harus tahu bahwa orang yang dikawal untuk keluar tahanan ini adalah orang yang sedang menjalani satu proses perkara yang perkaranya mengundang perhatian publik. Ya, beda untuk perkara-perkara lain yang mungkin nggak ada, yang jauh dari liputan media, orang juga nggak tahu perkaranya apa, mungkin akan lebih aman. Tapi ini kan perkara yang mengundang perhatian publik, dan wajah orang yang sedang dikawal juga itu dikenal karena berbulan-bulan ada di media elektronik dan di media cetak. Nah, jadi seharusnya ini sudah menjadi pertimbangan, menjadi perhatian bagi orang yang dapat tanggung jawab untuk mengawal, agar tidak mengizinkan orang tersebut masuk ke area-area publik yang mudah dilihat dan dikenali orang. Nah, jadi harusnya juga ada klarifikasi dari pihak yang melakukan pengawalan itu, bagaimana kronologis waktu yang mereka gunakan untuk pengawalan tersebut. Berapa lama besuknya, berapa lama di sininya, kan mereka yang kita kan nggak punya kewajiban untuk bertanya. Mereka punya kewajiban untuk menjelaskan, karena masalah ini sudah menjadi masalah yang menjadi perhatian masyarakat karena ada orang yang dalam tahanan, di luar tahanan, dan juga berada di tempat-tempat umum. Kalau beradanya misalnya di rumah sakit, beradanya kemudian misalnya di pemakaman, misalnya kan orang maklum, oh izin keluarnya karena ada yang sakit, izin keluarnya karena ada yang meninggal dunia. Tapi kalau misalnya kemudian yang terlihat oleh masyarakat itu yang dipublikasikan dan yang diketahui oleh masyarakat izin keluar dari tahanan, tapi ada di mall, ada di pasar Sentul, ini kan jadi problem. Jadi harusnya juga ada etikat baik dari pihak yang melakukan pengawalan itu untuk menjelaskan dan mengklarifikasi. Tapi kembali lagi, apapun penjelasannya pasti masyarakat juga sudah sedikit tidak percaya, pasti akan kecewa, karena apapun juga itu bisa saja dianggap sebagai suatu retorika, karena faktanya masyarakat melihat orang tersebut bebas ada di tempat umum. Nah, jadi ini yang kami perlu sampaikan. Kalau kita sih maklum bahwa memang itu ada aturannya, tapi sangat disayangkan digunakan untuk waktu yang diberikan itu dengan tidak maksimal, tapi justru ke tempat umum yang kemudian menjadi perhatian banyak orang karena dia cukup dikenal dan masih dalam tahanan seharusnya, tapi kalau ada di luar tahanan. Nah, jadi jangan-jangan juga orang-orang bisa berpikir, kalau kami sih positive thinking ya, Faye, ya. Tapi orang-orang kan bisa berpikir bahwa itu sebagai bentuk pelecehan, kan, pelecehan kepada korban juga. Lihat nih, saya bisa ada di mana, ada di tempat umum ya, seperti hari ini saya ada di Pasar Sentul. Orang lain bisa berpikir seperti itu ya, kalau kami tidak. Nah, tapi karena orang lain berpikir seperti itu, maka timbul juga pertanyaan langsung kepada klien kami, kok bisa, kenapa, kamu gimana, kan begitu. Nah, ini yang sebenarnya juga kami juga tidak inginkan, karena semuanya sudah kami serahkan kepada penegak hukum, kepada pihak kejaksaan, kepada pengadilan, dan kami percaya bahwa penegak hukum di Indonesia ini hari ini pasti akan melakukan putusan yang seadil-adilnya, dan penegakan hukum itu pasti akan berjalan dengan baik. Pihak pengawal itu belum melakukan klarifikasi kepada kami dan juga kepada Virus, ya, belum ya, Fai, ya. Tapi kan kalau dari apa yang disampaikan statement oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kan jelas bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawalan adalah pihak kejaksaan. Kita positive thinking sih ya dengan apa yang terjadi. Kalau dibilang kaget, ya kita kaget karena kan kita sama-sama tahu kalau di mana tahanan itu seharusnya berada gitu kan. Tadi Bang Minola bilang kalau ketika memang keluar, memang prosedurnya memang ada, memang pasti ada. Dan dalam undang-undangnya juga memang ada, dalam hal-hal tertentu memang bisa keluar. Tapi memang begitu yang akhirnya jadi pertanyaan. Ini sebenarnya bukan pertanyaan aku, ini pertanyaan ketika kita sendiri tahu dari masyarakat ketika mereka bertanya, kok mereka bisa ada di luar gitu, memangnya mereka sudah bebas, itu satu. Kedua, mereka katanya menjenguk orang tuanya yang lagi sakit keras. Tapi kok mereka bisa ada di mall ini sama di Pasar Sentul gitu kan. Makanya loh, saya sendiri juga bingung, saya harus menjawab bagaimana, kan saya nggak tahu bagaimana hukum itu yang harusnya terjadi seperti apa. Makanya saya nanya sama Bang Minola. Bang Minola menjelaskan, makanya dia bilang benar, ini ketika dia lama di rumah sakitnya lebih lama atau lama di luarnya lebih lama. Karena yang saya tahu dari orang-orang sekitar, kalau misalnya kita izin untuk suatu hal yang luar biasa tersebut, kita harus pergi dari tempat kita awal ke tempat tujuan, balik lagi ke tempat awal. Itu prosedur yang benar-benarnya gitu kan. Dan ketika saya nonton infotainment untuk pengen tahu beritanya, benar, mereka pun mereka yang berbicara, yang punya kuasa itu juga bilang begitu.
semua ada izinnya, mereka seharusnya pergi dari tempat awal ke tempat tujuan balik lagi. Betul. Tapi kalau misalnya mereka keluar, itu saya dengar sendiri di infotainment, wah itu kita nggak tahu. Nah, berarti itu jadi pertanyaan saya, makanya akhirnya saya ngomong sama Bang Minola ngambil sikap seperti sekarang ini. Untuk masalah nanti ke pertanyaan ke pengadilan lagi, mungkin nanti Bang Minola yang lebih paham untuk itu. Ya, jadi kalau misalnya apakah perlu cross check, saya kira nggak perlu cross check kan, karena artinya kan semua pihak sudah mengakui. Ya, semua pihak sudah mengakui. Pengadilan juga sudah mengetahui bahwa ada izin yang diberikan dan untuk apa izinnya. Pihak daripada Pablo dan kuasa hukumnya juga sudah mengakui bahwa memang ada izin keluar itu, ya yang sesuai dengan prosedur. Dan mereka bilangnya 1 hari ya Bang ya, 1 hari ya sih, saya nonton 1 hari ya. Ya, tapi itulah. ketika bacain suratnya sempat bilang 5 dan 6, jadi makanya saya bingung tadi, makanya tanya Ya. sama Minola itu 1 hari apa 2 hari atau yang karena ketika dibacain suratnya itu 5 dan 6. Ya 5 dan 6 berarti 1 hari kan 24 jam lah. Mungkin kayak begitu kan. Tanggal 5 keluar jam berapa, tanggal 6 balik jam berapa. Tapi kan yang seperti saya katakan tadi itu memang sudah sesuai dengan aturan, tapi apakah digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan permohonan itu yang paling penting. Karena kalau memang misalnya teteh digunakan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, ini kan juga dapat diartikan, ya patut diduga kan sebagai pelecehan kepada pengadilan juga. Ya dong ya, artinya dia mengatakan izin mau besuk orang tua karena sakit keras, perlu waktu sekian lama, tapi ternyata kemudian tidak digunakan seperti itu. Ini kan juga bentuk pelecehan, ya, bentuk kebohongan juga kepada pengadilan karena faktanya dia ada di mana-mana kan gitu ya, ada di mana-mana menjadi 2 tempat itu. Jadi ini juga menjadi mohon perhatian juga kepada penegak hukum, terutama kepada majelis perkara hakim yang memegang perkara ini, agar ini juga menjadi catatan. Ya, walaupun memang perbuatannya itu tidak bisa dikenakan sanksi pidana, tapi sanksi administratif bisa dikenakan saya rasa oleh kepala rutannya, ya, dan juga kemudian bagi majelis hakim juga agar lain kali lebih cermat lagi ketika ingin mengabulkan suatu permohonan kan gitu ya, karena ternyata kan ini tidak digunakan dengan maksimal sesuai dengan maksud dan tujuan, dan mohon agar ini juga dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dalam putusan akhirnya nanti, ya. Itu ceritanya saya meminta izin ke hakim karena orang tua saya itu sakit keras dirawat di rumah sakit. Nah, pada saat itu saya sedang puasa. Buka puasa lah saya di sana gitu loh. Dan saya ini kan sedang menjalani puasa Rajab ya, untuk mendoakan supaya ibu saya segera diberikan kesembuhan begitu. Iya, itu resmi. Bahkan saya dikawal kok, ada pihak kepolisian, ada dari kejaksaan juga mengawal saya. Itu ada izinnya kok. Itu salah, jadi kita jelaskan seperti dari tendang lain ya. Itu karena klien kami memberikan keterangan bahwa ibunya sakit keras ya kan. Jadi kami sebagai kami yang sebenarnya pemohon ya sebagai kuasa hukum memohon ke majelis hakim meminta izin untuk diberikan waktu untuk terhadap terdakwa 1 dan 2 terhadap anak dan menantu untuk melakukan menjenguk orang tua yang lagi sakit sekarang. Maka permohonan itu dikabulkan berdasarkan penetapan resmi lo ya. Jadi berdasarkan penetapan ini majelis ketua majelis hakim. Jadi tidak ada itu secara legal, itu jelas adalah resmi secara dikeluarkan secara penetapan pengadilan. Jadi kembali lagi, artinya mekanisme seorang tahanan mohon izin untuk meninggalkan tahanan karena hal-hal yang luar biasa kan sudah diatur. Ya. Sekarang tinggal tergantung apakah pejabat yang berwenang dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut akan mengabulkan apa tidak. Namanya juga permohonan kan, bisa dikabulkan, bisa tidak dikabulkan. Jadi semuanya tergantung kepada bagaimana kebijakan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut akan mengabulkan apa tidak. Tapi kembali lagi, hendaknya kasus Pablo menjadi pelajaran bagi majelis hakim sebelum mengabulkan permohonan seseorang. Kalau saya berdua, ya saya pasti ucapin mudah-mudahan anaknya cepat sembuh ya. Saya kan juga punya anak ya, gitu kan. Ini jadi pembelajaran juga sebagai orang tua. Kalau seandainya kita ingin melakukan sesuatu, dipikir berjuta-juta kali, kasihan anak kan jadi korban gitu ya. Makanya saya melakukan prosedur hukum yang jelas. Saya doakan semoga anaknya cepat sembuh, dan kalau memang dia harus izin, saya malah berharap izinnya disetujui agar dia bisa menjenguk anaknya yang sedang sakit ya, karena dia mempunyai hak juga untuk menjenguk anaknya, bertemu dengan anaknya. Caranya seperti apa, tidak apa-apa selama
prosedurnya mengikuti aturan hukum yang berlaku, yang benar-benar dilakukan untuk menjenguk anaknya. Mbak Fir, Boleh kalau seandainya, kalau saya Dengan senang ketemu, hati malah. saya kalau misalkan saya ketemu sama anaknya, kan anaknya nggak salah, anaknya nggak dosa, anaknya salah apa kan nggak tahu apa-apa, masih kecil ya gitu. Apalagi saya juga senang sama anak-anak. Di luar saya punya anak, dari dulu saya memang senang sama anak-anak. Jadi anaknya itu nggak salah, anaknya nggak dosa. Jadi kalau saya ketemu, ya malah saya pasti akan samperin kalau saya tahu anaknya yang mana gitu kan. Pasti saya akan tetap, bisa lah, saya punya kasih sayang seorang ibu. Sebagai seorang ibu saya pasti bisa menyayangi juga gitu. Tapi tetap ingat, prosedur hukum berlaku untuk siapapun ya gitu. Di Indonesia ini, dimanapun di dunia ini, siapapun yang bersalah tetap harus melakukan prosedurnya kok. Di prosedurnya tetap dilakukan aja gitu, secara kayak gitu ya. Sama muslim dan muslimah, kita harus sama-sama saling mendoakan untuk hal yang baik. Doakan saya akan selalu ikhlas menjalani semuanya selama prosedur hukumnya dijalankan dengan baik dan semestinya sesuai aturan yang ada. Ya, saya sangat-sangat berharap malah dia mendapatkan izin untuk menjenguk anaknya. Semoga anaknya lekas sembuh, sehat, tumbuh kembangnya juga sempurna. Semua yang ngucapin saya ulang tahun, selama itu doanya baik, dan untuk hal yang baik saya ucapkan terima kasih. Untuk siapapun, untuk semua, berarti semua orang kan gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih. Selama doanya baik dan tulus dari hatinya, terima kasih. Tapi sempat Saya tahu dari orang-orang, karena kan saya memang sudah tidak mau melihat berita. Nggak ada pribadi sih, nggak ada ke saya. Langsung. Pribadi dari saya ke Pak Heru. Kalau ke saya langsung tidak ada. Alhamdulillah, berarti kan yang dibilang sama suami saya benar. Yang dulu kamu pernah bilang ke saya? Aku pernah bilang kalau misalnya hukuman itu dalam Islam itu atau mungkin dalam agama manapun bisa menjadi hadiah buat kita gitu. Hadiah dalam arti mungkin ketika kita dihukum, kita jadi sadar kita tidak mau berbuat jahat lagi sama orang lain. Hadiah ketika kita dihukum, mendapatkan ujuran, mendapatkan saksi, kita jadi sadar, oh kalau bisa kita ngelakuin kejahatan, berarti hukumannya ini. Dan ketika dihukum berarti dia tidak melakukan kejahatan dan akhirnya tidak ada lagi orang yang dirugikan. Tapi yang terpenting insya Allah semua yang kita lakuin kan atas dasar kita sama Allah. Jadi ibadah cuma kita sama Allah yang tahu. Jadi ya hasilnya seperti apa nanti pengadilan ya itu rahasia Tuhan. Dan yang pasti itu semuanya terbaik buat kita gitu. Paham ya, kami sudah memaafkan dan kami sudah memaafkan, tidak ada dendam. Jadi hanya saja kan memang kasus pidana kan memaafkan itu kan tidak menghapus perilaku perbuatan pidananya ya, hukum tidak berjalan. Jadi kami tidak memaafkan. V juga mengatakan berdoa kalau memang orang tuanya sakit, berdoa yang terbaik buat orang tuanya Pablo ya, sebagai sesama umat kan begitu ya, sesama bangsa dan warga negara Indonesia. Jadi kita tidak masuk ke ranah hal yang seperti itu, yang tidak masuk ke ranah private ya. Tapi ini bicara mengenai masalah penegakan aturan saja. Ya karena apapun yang dilakukan oleh Pablo itu berdampak kepada timbulnya pertanyaan dalam masyarakat tentang bagaimana law enforcement, tentang bagaimana penegakan hukum, tentang bagaimana perasaannya kita yang lagi bersengketa berperkara dengan orang yang bersangkutan, kok orang bersangkutan ada di luar tahanan. Jadi itu yang perlu kami sampaikan, bahwa kami hanya ingin yang terbaik secara hukum ya. Yang tadinya saya bilang saya tidak mau jawab kan gitu. Saya nggak mau jawab tentang masalah maaf memaafkan itu, biarkan antara saya sama Allah aja yang tahu. Tapi di sini saya ingin bilang saya tidak ada dendam. Saya sudah istilahnya saya nggak dendam sama mereka. Saya sekarang udah nggak benci sama mereka. Saya maafkan semua kesalahan mereka, tapi prosedur hukumnya dijalankan dengan baik, dengan semestinya. Kenapa? Harapannya kita sebagai warga Indonesia kan tidak ingin ada orang yang istilahnya melakukan kesalahan terus tidak mendapatkan hukuman. Jadi nanti kita takut dong hidup di negara ini kan. Itu aja sih. Jadi udah saya nggak nuntut apa-apa kok. Yang penting udah dijalanin aja prosedur hukumnya sampai selesai. Udah itu aja. Saya sudah maafkan, saya tidak dendam, saya tidak benci dengan mereka. Malah kalau memang orang tuanya sakit, saya doakan semoga lekas sembuh. Amin. Banyak berdoa sama Allah Subhanahu wa taala aja. Semoga aku dikasih banyak kesabaran gitu kan. Aku juga manusia biasa, pasti semua orang kan pasti pernah melakukan kesalahan gitu ya. Tapi kesalahannya itu batasannya di mana gitu.
Tapi yang jelas semua udah saya serahin sama Allah Subhanahu Wa Taala, jadi saya ikhlas ngejalaninnya gitu. Saya juga mendoakan mereka kok, mendoakan agar mereka benar-benar bertobat di jalan Allah, dan ini menjadi masalah terakhir dan tidak ada lagi hal-hal yang dilakukan, hal-hal jahat yang dilakukan lagi. Cukup sampai di sini gitu. Itu aja sih. Saya ikut bantu mendoakan. Datang ke keluarga itu yang paling penting. Maksudnya dengan laki-laki menghargai wanitanya itu kan dengan membawa keluarganya ke kita gitu kan. Dan membuktikan, dan keluarganya bilang seumur hidup dia belum pernah kenalin perempuan ke keluarganya. Seumur hidupnya dia belum pernah, dari mulai zaman sekolah pun nggak pernah bawa cewek ke rumah atau kenalin orang tua. Everything about her. She know everything about me. It's not problem. We have no secret each other. Exactly, it's like this is my first marriage. Don't ever ask him again because he's going mad with that. This is my first marriage and for the last time. Insyaallah dia bilang yang udah tuh udah, anggap ini yang pertama, jangan diomongin lagi gitu kan. Yang dulu itu jangan diomongin. Nah, kalau dibilang repot sih asalkan kita punya suratnya lengkap sih enggak. Mungkin kan N1 sampai N7 dia bisa keterangan kelurahan gitu kan. Dan itu emang sebagai warga Indonesia yang baik kita harus punya link semuanya gitu. Paling nggak susah kok, nggak susah itu, tapi emang mungkin buat masyarakat yang bandel, yang tidak punya surat-suratnya, yang main nembak-nembak aja gitu ya, mungkin itu sulit buat mereka. Tapi kan kalau kita emang sudah punya akte, kita minta surat izin dari kelurahan, itu kan harus ada sensusnya. Begitu juga dia harus ada surat lajang, harus ada akte. Iya mungkin dia lebih simpel, cuman akte kelahiran, surat lajang, dan paspor sama KTP. Kalau kita emang agak ribet gitu, karena kan izin stay jadi resident gitu di sana. Kan dia kerja di sana, dia emang melarang aku kerja, dia pengen aku ya udah di rumah aja, dia kerja balik karena I told him like I should going back to Indonesia because my family in here, so okay. Trust each other, insyaallah. Alhamdulillah, keluarga aku kalau kayak kemana aku bilang aku kan lagi mau ngurusin filmku gitu kan. Nah, keluarga aku malah aduh kita jangan jauh-jauh dari suami gitu kan, udah ikut suami itu masa baru nikah udah mau dia pulang sendiri gitu. Jadi emang keluarga aku nyuruh aku untuk ikut balik ke Turki dulu. Jadi Allah jadi ya buat aku masih bertahan selama hampir 1 tahun setelah 3B itu adalah sesuatu yang hebat banget, dan aku bisa naik 7 kilo, rambut aku bisa tebal lagi, itu sesuatu yang mukjizat Allah yang sangat-sangat apa ya. Makanya pas aku umroh di bulan Agustus, di bulan depannya rambutku tumbuh dan aku punya teman tumbuh, bulan kemarin aku umroh lagi. Jadi terima kasih sama Allah. Apapun yang aku jalani mau spiritual, tapi itu semua atas izin Allah. Apa yang dikasih Allah ke aku, itu Allah yakin itu yang terbaik buat aku. Aku hanya bisa berusaha agar sembuh, dan alhamdulillah dikasih kesembuhan. Asal kita yakin aja insya Allah. Udah dia udah tahu, malah dia taunya pas aku lagi sakit-sakitnya. Kita cuma ngejalanin aja ya biar Allah pengen, kita berdua pengen ya, kita usaha lah insya Allah lah, kita pengen insya Allah. Mana tahu kan dokter aku bilang kalau misalnya aku bisa melahirkan penyakit itu bisa hilang, karena kan mamanya dia itu cuma bisa bahasa Turki, nggak bisa bahasa Inggris, mamaku cuma bisa bahasa Indonesia gitu kan. Jadi kita ngomong bertiga, aku juga bahasa Turki kalau terlalu cepat aku nggak ngerti, jadi ngomong itu kita harus ada 3, mamanya ngomong bahasa Turki, tahan nyampein ke aku pakai bahasa Inggris, aku nyampein pakai bahasa Indonesia. Sebelum pernikahan kita pakai we use 3 language for marriage, right? 3 bahasa waktu itu penghulunya pakai bahasa Inggris, bahasa Turki, sama bahasa Indonesia. Karena yang menikah itu harus ngerti. Kalau udah dipaksa mengucap dengan saya terima nikahnya, tapi dia nggak ngerti artinya sama Allah gitu kan. Jadi dia mengucapkan itu harus ngerti, makanya harus dijaga. Iya, try to. Apa kabar? Oh, nggak bisa. You first time in Indonesia? Yeah, first time. How feel Indonesia? So hot. Panatan deh tadi. 5 people. And, we are actually same culture. Turkey and Indonesia not different each other. So I'm happy to be here. Karena sama budayanya hampir sama Turki sama Indonesia. Dari fans, tapi gue ketawa karena gue nggak ngerti artinya kan, tapi gue yakin pasti itu bagus lah gitu. Jadi sampai sekarang ini gue masih belum paham
belum nanya juga, lupa juga tadi gue gak ngebahas. Gue bilang sih kan pertanyaannya bukan ke Bertrannya, Bertran kan cuma berizinnya, tapi pertanyaannya mengenai yang lainnya gitu. Cuman ya sama halnya kalau kita mau nanya apa kan belok-beloknya kemana dulu baru ke ujung pertanyaannya gitu sih. Dan menurut aku ya nggak apa-apa, dan itu kan juga pertanyaannya juga positif, bagus. Tanya aja gitu. Maksudnya pas giliran ada di soal, pas soal bahasa Inggris yang bapaknya nggak ngerti. Jadi gue juga bingung, gue udahlah serahkan pada netizen aja yang mengartikan. Tapi ada juga yang ngertiin gitu, ada di atas angin gitu. Enggak lah, kalau di tinggi ya saya aminin aja. Mudah-mudahan tuh doanya untuk terus nganterin dia biar lebih bagus lagi. Tapi biar bundanya aja yang ngertiin. Sama fansnya di saat acara di tempat booth TV, tapi kan nggak bisa masuk karena memang sudah peraturan ya, jadi kita harus mematuhi peraturan ya udah. Itu yang saya bilang memang nggak semulus apa yang jadi kita maunya apa, tapi kan ini kan kita harus share sama apa yang sudah terjadi gitu. Jadi saya harus kasih pengertian ke dia. Paling ya dari kita aja sih. Udah nyiapin apa? Adalah pokoknya kadonya buat. Tapi sifatnya memang private ya. Jadi maksudnya juga melalui penjagaan dari pihak hotel dan dari pihak kita juga. Itu di sini aja sama Faisal gitu dirayain di acara bapaknya aja yang bawain di sini udah. Karena biar bagaimanapun kan juga Bertran itu karena support dan dukungan dari para fansnya. Mereka pengen menyampaikan langsung ucapannya, mereka pengen bertemu langsung. Jadi ya biarkan itu udah harinya mereka untuk bisa bertemu dengan idolanya. Kostum kita doang pihak keluarga, gue nggak mau tamu-tamu yang hadir pakai kayak gitu karena kan memang private gitu. Jadi ya gitu deh. Itu ya saya bersyukur. Tapi kalau enggak pun intinya mah kalau anak saya mah 60% saya 60 sampai 70% saya maunya anak saya mah sekolah. Ya 30% atau 40% itu ya berkarir. Artinya banyak nggak diambil. Banyak film aja banyak. Film ini soundtrack film dengan penyanyi terkenal, legend enggak. Karena awalnya soundtrack film, tapi ada yang saya nggak bisa ambil karena dia harus mengikuti promo film kemana-mana yang cukup padat gitu, dan jamnya itu jam sekolah, jadi kayaknya nggak dulu deh gitu. Kegiatan harus selesai pulang sekolah gitu, jadi dan nggak ada jam les piano, nggak ada jam les ini karena Bertran kan lagi belajar not balok gitu. Jadi saya pengen dia jadi penyanyi juga bisa baca not balok gitu. Jadi itu juga pagi dia sekolah not balok gitu ini gitu. Jadi jam 9 lewat dia sudah di kasur, udah tidur karena jam 5 kan dia bangun, jam 6 kurang seperempat dia udah harus berangkat. Jadi jam 5.20 dia udah pasti di meja makan, udah pasti makan gitu. Jam 6 kurang seperempat habis karena kan kena ganjil genap. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.